adik-adik. Atau ada izin siapa yang sering alfa sih? Banyak ya. Oke, sebelum kita mulai materi kita saat ini, kita awali dengan doa ya. Satu orang berdoa. Silakan. Sikap doa itu kaki, tangan. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman, semoga dalam doa kita. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah Namamu, datanglah kerajaanmu, biarlah kehendakmu, dilakukan seperti dalam surga sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Terima kasih ya. Oke, sebelum kita masuk dalam topik materi, saya ada sedikit informasi. Kita menyanyi lagu ya. Saya menanyakan kepada diri. Silakan. Oke, lagu apa yang kita mau ya? Oke, kita kan di sana. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilanggar-langgar, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilanggar-langgar, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, silakan dulu. Oke, tema materi kita saat ini adalah bertumbuh dalam iman Kristen. Ada tahu iman itu apa? Dasar. Dasar-dasar yang sudah kita harapkan dan tidak segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, makasih ya. Sebelum itu kita baca dalam satu firman Tuhan dulu namanya iman. Begitu. Yaitu kita buka bersama kita. Itu 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Kami ada HP itu ada di Google. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sudah minum? sudah Pak. Oke, kita baca sama-sama ya. Oke, 2 Korintus 5 ayat yang ke-7 berbunyi, sebab hidup kami adalah hidup kami percaya, bukan kami melihat. Oke, ini kan hidup ini saya ulangi lagi, hidup sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ayat ini menekankan bahwa orang Kristen hidup berdasarkan iman. Ya begitu. Bukan berdasarkan apa yang mereka lihat atau apa yang mereka alami secara fisik. Begitu. Oke. Iman, penjelasan lebih lanjut tentang ayat ini adik-adik. Iman sebagai dasar untuk kita bisa lebih mendalam tentang namanya firman Tuhan begitu. Contoh dalam Alkitab itu kisah Abraham adalah dalam Alkitab sering dikutip sebagai contoh iman begitu. Bapak Abraham, ada yang tahu Abraham di dalam dalam yang lama itu yang sering di gereja yang tahu tadi muka-muka ya bukan di gereja ya kisah Abraham sering sebagai contoh iman yang hidup meskipun sudah tua. Abraham meskipun sudah tua dan belum memiliki anak, dia tetap percaya kepada janji Tuhan bahwa ia akan memiliki keturunan dan akhirnya Tuhan mengenapi janji itu. Ya toh, jadi dari Abraham dia memperoleh berkat melalui anaknya yaitu Ishak. Berarti semua yang tahu ratu di gereja. Saya ratu di gereja tapi saya tidak pernah lihat. Oke baik.
Kita makan materi aja. Oke. Iman dalam slide pertama itu iman Kristen adalah kepercayaan penuh kepada Tuhan. Yang Pak tadi katakan itu adalah contoh Abraham begitu. Lagi iman Kristen adalah kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, penyelamat dan sahabat kita. Orang yang percaya kepadanya. Begitu. Iman membuat hidup kita berbeda, lebih penuh kasih, jujur, dan sabar. Begitu. Siapa yang berbuat bohong di sini yang tidak pernah jujur dengan kawan, di sekolah, di mana berada? Oke. Slide yang ketiga, jadi mengapa iman harus tumbuh? Iman seperti benih, butuh dirawat. Butuh dirawat. Bukan hanya saya ini orang Kristen, jangan saya hanya KTP Kristen saja begitu. KTP tertulis dengan saya ini agama Kristen Protestan, tetapi tidak pernah mengenal namanya gereja, tidak pernah mengenal sekolah minggu, ya kan? Jadi perlu nama kita orang Kristen, perlu kita apa namanya lagi di gereja supaya iman kita terus dirawat, ya kan? Kristen perlu kita apa namanya lagi di gereja supaya iman kita terus dirawat, ya kan? Supaya kebal. Selanjutnya jadi yang kita agar tumbuh lebih kuat. Iman bertumbuh membuat kita kuat menghadapi masalah dan tetap percaya meski sedang kesulitan, ya toh. Melalui kita punya iman itu aja bisa kita tetap percaya bahwa Tuhan suatu saat akan memberikan kita harapan dan penuh dengan kebahagiaan begitu. Dengan sekarang kan sudah kelas 9 SMP, berlulusan sudah SMA, ya kan? Itu kita punya harapan kapan ya itu kita menginjak namanya SMA, ya kan? Itu salah satu contoh kita punya harapan yang tidak pernah apa begitu. Dan slide yang keempat ya. Iman itu yang kuat membuat kita menjadi berkat bagi orang lain. Iya toh? Iya. Kita selalu berbuat baik. Orang lain itu salah satu kita punya iman yang menggerakkan kita punya diri atau kita punya hati untuk selalu berbuat baik terhadap sesama, orang tua, di mana kita berada begitu. Oke. Cara bertumbuh iman yang pertama adalah rajin baca Alkitab. Itu perlu rajin baca Alkitab. Yang kedua itu berdoa bukan hanya baca kitab tetapi harus kita berdoa juga. Jadi yang ketiga itu mengasihi dan menolong sesama, yang Pak tadi saling menolong sesama perlu begitu untuk iman kita lebih tumbuh. Yang keempat itu bergabung dalam komunitas Kristen, yang Pak bilang tadi ibadah sekolah minggu, ya kan, ibadah gereja begitu. Di mana kita berada itu seperti Tuhan. Berdoa itu bukan selama harus di gereja. Di mana kita berada, mau kita tidur, mau kita duduk, di mana kita tetap selalu berdoa, ya kan? Iya. Selain yang keenam, contoh orang keenam, yang Pak bilang tadi yang kalau kita Abraham, kita percaya walaupun belum melihat. Yang kedua itu Daniel, berdoa walaupun diancam. Siapa tahu Daniel? Ya, yang karena apa namanya di gua gitu. Tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu ada. Yang ketiga itu Maria taat walaupun bingung. Petrus gagal tak bertobat dan dipakai Tuhan. Begitu. Dan Petrus itu tahu yang sudah tahu sekarang dia seorang dulu itu dia orang penjahat waktu itu. Begitu. Dia setelah bertobat dia dipakai Tuhan sampai surat-suratnya menyebar seluruh dunia. Begitu. Selain dari itu ciri-ciri anak yang bertumbuh dalam iman. Yang pertama itu semakin dekat kepada Tuhan, tidak mudah putus asa, ya kan? Mampu
mampu dan mengampuni dan mengasihi, melayani dan memberi. Itu slide yang terakhir sudah ada, soalnya Bapak juga masih ada urusan penting di rumah ini. Iya, Pak. Jadi pertemuan kita saya simpulkan sedikit bahwa iman harus dirawat dan dikembangkan setiap hari. Semakin bertumbuh kita akan semakin kuat dalam Tuhan dan menjadi orang dan terang dan menjadi terang bagi dunia. Kalau kita begitu ada mengatakan bahwa aku adalah terang terang dunia, bukan terang gelap ya, bukan kita punya hidup yang gelap, bukan terang. Kita terkadang kita pribadi kita menjadi kepada Tuhan, maka kita punya hidup akan baik saja. Oke, Tuhan ingin kita menjadi anak yang memiliki yang hidup dalam kasih, iman dan pengharapan. Kita harus saling mengasihi. Oke, baik. Dari materi Pak yang Mas sampaikan tadi ini ada yang bertanya? Oke, silakan. Tadi Pak jelaskan tentang iman dan percaya. Dan Pak juga menjelaskan supaya kita jadikan Tuhan itu tidak boleh berbohong. Nah, saya sering bertemu itu, kenapa sampai anak-anak Tuhan itu sering mati? Itu memang karena faktor dari lingkungan juga, ya kan? Kadang anak itu dan apa namanya sering mati atau rokok apa saja karena lingkungan, karena terpengaruh pada lingkungan, ya kan? Begitu. Kadang anak rajin di gereja tetapi hanya ikut, intinya kadang sekarang anak itu hanya intinya dia pakai baju baru sakit gereja. Hanya dirinya saja yang diberi tapi hatinya di luar sana. Jadi kalau pengaruh, jadi dia tahu mati dan sebagainya, minum rokok itu begitu salah satu contoh. Oke, ada lagi? Kita dia sudah mati, Pak. Pak ini tidak biasa mati. Oke, ada lagi? Tidak ada Pak. Tidak ada lagi ya. Oke. Pak mau kasih tugas ini. Iya, Pak. Kapan kumpul, Pak? Minggu depan Pak masuk dan kita bahas itu. Iya, Pak. Oke. Yang Pak tugas kata itu kalian harus hafal 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Yang kedua itu menurut Anda iman itu apa? Pakai secara pribadi, pakai cari Google lah. Iya, Pak. Kita bahas. Kami di mana? Oke. Baik, pertemuan kita sampai di sini. Pak mau ada sendiri ya. Oh betul, sebelum Pak keluar, Pak keluar. Iya, Pak. Jangan lama. Ivan, Hadir. Sarti, Hadir, Pak. Nunci, Hadir, Pak. Aprilia, Hadir, Pak. Yumaris, Hadir, Pak. Leni. Hadir, Pak. Oke, baik. Semua sama mata tadi. Amin. 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 Baik. Silakan kita ke kelas 26 ya.